Sumpah ganteng banget, ganteng banget, ganteng banget. Pengen minta foto, ganteng banget. Tuhan, dari sini aja meleleh anjir liatnya. Hidupku bertengger, bukan hanya untuk satu hari saja. Kumpul bersama yang ku inginkan. Hidup sampai tua, selalu di sisimu. Yang kita cari sahabat, yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar. Apa perbedaan teman, pacar, dan sahabat? Bedanya adalah siapa itu teman? Teman itu adalah 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Siapa itu pacar? Satu orang yang menjadikan kamu melupakan 1000 orang. Tetapi yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tapi yang kita cari sahabat. Siapa itu sahabat? Satu orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Ternyata Allah nyuruh kita traveling, piknik, dan wisata kuliner. Mana ayatnya? Yaitu surah Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan, Allah lah yang menjadikan bumi mudah dijelajahi. Famshu fi manakibiha, maka teruslah berjalanlah di penjuru bumi ini. Wa kulu mir rizqihi, dan jangan lupa, jangan hanya jalan-jalan, traveling, piknik. Wa kulu mir rizqihi, makan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Wisata kuliner. Wa ilaihin nusyur, dan jangan lupa, tapi ketika kita piknik bertamasa, jangan lupa kembali kepada Allah, karena kita suatu saat akan kembali kepada Allah. Ketika kita piknik, jangan lupa sholat. Ketika kita piknik, jangan lupa zikir. Ketika kita piknik, jangan lupa semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikniklah, travelinglah, wisata kuliner lah. Tetapi jangan lupa semua itu adalah nikmat rizki dari Allah, dan kita kembalikan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang jalanin hidup kayak lomba lari, cepet-cepetan, berkompetisi, berlomba-lomba untuk jadi yang paling depan. Lari cepet-cepet mau kemana? Pada akhirnya garis finish kita semuanya balik ke tanah. Di depan ataupun di belakang, pada akhirnya kita ngos-ngosan dan capek. Mending nikmatin aja perjalanan, nggak usah buru-buru. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di hari depan. Tidak ada yang menjanjikan hidup akan lebih berkecukupan. Yang bisa dilakukan adalah memperbesar kemungkinan dengan selalu memperbaiki ikhtiar dan tidak pernah berhenti belajar. Semakin berkembang, semakin punya peluang, semakin terbuka kemungkinan bersinar di masa depan. Tempat ini biasa saja di mata orang yang lewat tiap hari. Padahal tempat ini penuh pesona di mata orang tepat yang bisa menikmati. Kamu juga mungkin dipandang sebelah mata oleh orang kanan kiri. Padahal kamu istimewa di mata orang tepat yang bisa menghargai. Pokoknya konsep nah hiji kudu ngarasa diri orang kotor, batur bagus. Lamun hirup sia ngarasa aing mulia, batur goreng mismal bener tah hirup. Ngarasa aing pang bener na, ngarasa aing pang ibadah na bae. Ibadah mah teu menang diakuan Kak. Kajon teuing aya jalma walakah hejo tanya hokana hitut bau. Salatna teu kapangih, Jumatna teu kapangih, tetep hate urang mah kudu bagusang ka bae ka batur. Bisi batur boga kalakuan ibadah, nu teu kanyahoan ku beung urang, paham?
Coba latih mindsetnya gini. Olahraga bukan untuk nurunin berat badan. Olahraga bukan untuk body ideal. Olahraga bukan untuk pamer perut rata. Olahraga untuk postur tubuh yang baik. Olahraga untuk menghindari injury. Olahraga untuk manage stres. Olahraga untuk sehat. Olahragalah untuk bisa tetap mandiri, menjalani keseharian selama mungkin ketika tua nanti. Olahraga supaya bisa main sama cucu cicit nanti. Di tanah ini kita terlahir, langit memanggilnya tanah Nusantara. Langit memanggilnya tanah Nusantara. Once upon a time, there was a princess who lived in a beautiful land, which everything in it lived peacefully. She spent all her time in the depth of a forest with her 8 little friends. There was a hidden secret place, so magical and dangerous at the same time. This is the story where the culture had start. And now, let me take you on a journey. So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara. Saat engkau sering disakiti, sering dipandang sebelah mata, sering dianggap rendah, sering dihina bahkan dicaci maki, lalu engkau menangis, tak apa, itu hal yang sangat wajar kepada seorang manusia yang memiliki hati dan memiliki rasa. Namun ada hal yang perlu kamu lakukan selain menangisi pedihnya hidup di dunia fana ini. Bekerja keraslah, bangkitlah dari keterpurukan untuk terus memperbaiki diri. Ingatlah, kesuksesanmu adalah balas dendam terbaik untuk membalas mereka yang telah memberikan kepedihan yang selama ini engkau rasakan. Jangan terlalu berekspektasi. Itulah yang selalu saya tekankan dalam hati setiap kali melakukan perjalanan. Fokus saja berjalan, tidak perlu berharap tentang apapun. Dengan begitu, ketika destinasi yang kita tuju tidak sesuai impian, kita tidak akan begitu kecewa. Ketika olahraga, seseorang itu bukan termotivasi untuk olahraga, karena tidak ada orang yang termotivasi untuk melakukan hal yang tidak menyenangkan. Olahraga itu capek, keringetan, badan kita stres pada saat kita olahraga. Mungkin seseorang termotivasi untuk punya badan bagus, untuk bisa langsing, tapi mereka nggak tahu kalau prosesnya itu sulit. Jadi mereka mungkin termotivasi dengan hasil akhirnya, tapi tidak pada prosesnya. Jadi yang membuat kita bisa rutin olahraga bukan karena termotivasi, tapi karena disiplin. Disiplin pada prosesnya, karena pada akhirnya hasilnya pasti kita dapatkan. Semangat bro. Kapan hari dari seorang teman dapat kata-kata begini, kamu adalah caramu meluapkan amarah, kamu adalah caramu menghadapi masalah, kamu adalah caramu membuang sampah, kamu adalah seberapa taat di lampu merah, bahkan kamu adalah caramu meludah. Itulah kamu. Jangan mengaku mencintai diri sendiri kalau kamu aja malas olahraga. Bermain sepedahan ke gunung, akhirnya jauh dari kota dan terbebas dari suara lato-lato. Hening sahdu, menyegarkan.
Oh, banyak lato-lato juga di sini ternyata. Oh, tidak. Ada capek-capek ke gunung ternyata banyak lato-lato juga. Ampun. Tumbuhan yang bisa dikonsumsi di gunung. Tumbuhan ini namanya begonia. Habitatnya di hutan tropis. Biasanya ditemukan di tempat lembab di antara semak-semak. Yang dikonsumsi hanya batangnya saja ya. Saur si Abah yang tekudu loba gaya, nu penting hirup waluya, tekudu hayang tenar, nu penting rezeki lancar. Wajar hirup boga kahayang mah, dangaran lagi hirup, tapi ulah poho, kudu bisa ngukur kakujur, nimbang kana kaayaan. Ulah loba ngukur kabatur, sangkan hirup tejauh kana kabagjaan.